Pada pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas materi Business Continuity Plan atau BCP. Materi ini tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga sangat dekat dengan praktik di dunia kerja yang nantinya akan kalian hadapi. Coba kita mulai dengan sebuah forum diskusi reflektif. Apa yang terjadi jika sebuah organisasi tiba-tiba mengalami bencana? Misalnya server utama mati, sistem informasi tidak bisa diakses, atau kantor terdampak banjir. Jika organisasi tersebut tidak memiliki rencana, maka hampir bisa dipastikan operasional akan berhenti, layanan terganggu, data berisiko hilang, dan reputasi organisasi menurun. Disinilah peran Business Continuity Plan menjadi sangat krusial. Secara sederhana, Business Continuity Plan adalah sekumpulan strategi dan prosedur yang disusun untuk memastikan proses bisnis penting tetap berjalan atau dapat dipulihkan dengan cepat setelah terjadi gangguan atau bencana. Perlu saya tekankan di sini, BCP bukan bertujuan mencegah bencana, tetapi mempersiapkan organisasi agar mampu merespons dan pulih secara terencana. Dalam konteks dunia modern, ancaman terhadap organisasi semakin beragam, tidak hanya bencana alam seperti gempa atau banjir, tetapi juga kegagalan sistem teknologi informasi, serangan siber, gangguan jaringan, bahkan pandemi. Oleh karena itu, BCP tidak boleh dipandang sebagai dokumen teknis semata, melainkan sebagai bagian dari strategi organisasi yang mencakup manusia, proses, dan teknologi. Tujuan utama dari Business Continuity Plan adalah meminimalkan gangguan operasional. Organisasi perlu menentukan batas waktu maksimal layanan boleh berhenti, yang dikenal dengan istilah Recovery Time Objective atau RTO, serta batas kehilangan data yang masih dapat diterima, yang disebut Recovery Point Objective atau RPO. Dengan adanya batasan ini, organisasi memiliki target yang jelas dalam proses pemulihan. Selain itu, BCP juga bertujuan melindungi aset dan sumber daya, baik aset fisik, data, maupun sumber daya manusia. Tidak kalah penting, BCP membantu menjaga reputasi dan kepercayaan pengguna atau pelanggan. Ketika sebuah organisasi mampu tetap memberikan layanan, meskipun dalam kondisi krisis, kepercayaan publik akan tetap terjaga. Tujuan lainnya adalah memenuhi kewajiban regulasi dan hukum, karena pada beberapa sektor industri, keberadaan BCP merupakan persyaratan wajib. Di sisi finansial, BCP juga berperan dalam mengurangi potensi kerugian keuangan akibat gangguan operasional yang berkepanjangan. Agar Business Continuity Plan dapat berjalan efektif, terdapat beberapa komponen utama yang harus dipahami. Pertama adalah Business Impact Analysis, yaitu proses mengidentifikasi fungsi atau proses bisnis yang paling kritis. Pertanyaannya adalah, proses mana yang paling berdampak jika berhenti, dan berapa lama organisasi masih bisa bertahan. Kedua adalah risk assessment, yaitu mengidentifikasi potensi ancaman dan risiko yang mungkin terjadi. Ketiga adalah penyusunan strategi pemulihan, baik dari sisi teknologi, operasional, maupun sumber daya manusia. Keempat adalah dokumentasi BCP yang menjelaskan peran, tanggung jawab, dan prosedur secara jelas. Kelima adalah pelatihan dan pengujian, karena BCP yang tidak pernah diuji hanya akan menjadi dokumen tanpa nilai praktis. Terakhir adalah pemeliharaan dan peninjauan berkala, agar BCP selalu relevan dengan kondisi organisasi. Sebagai contoh sederhana, di lingkungan perguruan tinggi, BCP digunakan untuk memastikan perkuliahan tetap berjalan saat terjadi gangguan, misalnya dengan memanfaatkan sistem pembelajaran daring dan server cadangan. Di sektor teknologi informasi, BCP diwujudkan melalui backup data, sistem redundansi,
dan mekanisme pemulihan otomatis. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Business Continuity Plan adalah fondasi penting bagi ketahanan organisasi. Dengan BCP, organisasi mampu menghadapi situasi darurat secara lebih siap, terstruktur, dan terkendali. Materi ini penting tidak hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk dilatih cara berpikirnya. Silakan renungkan pertanyaan ini. Jika suatu hari kalian bertanggung jawab atas sebuah sistem informasi, sudahkah kalian memikirkan bagaimana sistem tersebut tetap berjalan saat kondisi terburuk terjadi?